Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali. Salam serta salam pada Nabi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Langsung saja kita ke tahapan-tahapannya. Langkah pertama adalah kita buka Google Drive. Di sini kita bukanya saya menggunakan browser yang bernama Chrome. Saya buka, langsung kita ketik di sini Google Drive. Ya. Sudah muncul di laman Google Drive. Nah, di sini ada langsung saja kita klik di sini ada My Drive. Kita klik My Drive. Kita langsung diarahkan ke laman Google Drive kita. Di sini bisa dilihat namanya di Google Drive-nya, akunnya adalah akun nama saya. Jika misalnya nanti tidak sesuai dengan akun namanya, bisa diganti dengan yang sesuai. Seperti itu ya. Ya. Jika sudah sampai di laman ini, maka kita langsung menuju ke laman Google Form, yaitu kita klik baru lainnya, lalu diarahkan di sini ada Google Formulir dan formulir kosong. Akan terbuka laman baru yaitu laman Google Formulir. Nah, di sini soal ini akan dibuat. Bagian A ini adalah judul atau titelnya, bisa kita tulis misalkan karena kita akan membuat soal PAT, kita tulis saja penilaian akhir tahun 2019-2020. Deskripsi formulir ini boleh diisi, boleh yang tidak. Di sini saya isi dengan nama mata pelajaran, matematika misalkan, terus kelas misalkan 10 IPA, lalu apalagi ya, hari tanggal yang hari Rabu 27 Mei tahun 2020, dan misalkan waktunya adalah 60 menit. Nah, ini tampilan judulnya dan deskripsinya, dan di sini adalah nama filenya. Nama filenya yang belum kita namain, boleh langsung dinamain. Ketika kita klik di sini, namanya langsung otomatis sama dengan judul. Tapi di sini saya edit sedikit, misalkan namanya adalah PAT Mat Wajib misalkan 2020. Nah, seperti ini ya. Nah, ini identitas sudah, nama file sudah, dan kita setting dulu. Kita setting di sini ada setelan. Kita klik setelannya. Di sini ada beberapa pengaturan yang bisa disetting, bisa dibaca nanti. Kalau ada yang diperlukan silakan diklik. Nah, ada beberapa, mungkin saya di presentasi saja. Presentasi di sini. Nah, di bagian kedua ada acak urutan soal. Di sini saya akan contreng biar setiap soal nanti akan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Lalu di sini yang terpenting adalah di quiz. Nah, di kolom quiz, nah ini kita harus aktifkan. Kita akan jadikan ini sebagai quiz. Kita contreng atau kita aktifkan. Dan di sini ada pengaturan-pengaturan yang di bawah saja yang saya akan ubah. Di sini responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab ini, saya tidak usah centang, langsung saja nilai yang akan saya tampilkan. Kalau sudah, bisa klik simpan. Ya. Oke. Nah, itu adalah tampilan settingan awal. Baru kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah tentu identitas siswa. Di sini saya akan tulis nama. Kalau anaknya mau jawab sendiri, berarti di sini jawaban singkat langsung saja, jadi nggak usah diapain. Tapi di sini saya mau menggunakan daftar nama yang sudah saya siapkan. Nah,
maka di sini saya ganti. Kalau kita pakai daftar nama, maka kita pilih drop down. Kita pilih drop down. Nah, muncul di sini ada pilihan, ada banyak, ada pilihan. Nanti kita buka file daftar nama kita kalau kita sudah punya. Nah, misalkan di sini saya sudah punya file daftar nama. Saya blok misalkan untuk 10 IPA, misalkan ada 2 kelas. Nah, saya blok, saya copy. Copy itu adalah Ctrl C ya. Copy, Ctrl plus C, dipencet bareng. Baru kita buka Google Form tadi. Nah, di opsi ini atau pilihan jawabannya kita pastekan. Paste itu Ctrl V, Ctrl V. Kita pencet Ctrl V. Nah, langsung muncul seperti ini. Nah, sudah terdaftar 49 nama. Saya tambahkan beberapa nama untuk cadangan jika untuk kalau terjadi masalah. Jadi di sini saya bikin 3 nama, misalkan user 1, user 2, user 3 untuk mengecek dan untuk jika terjadi masalah. Nah, itu ya. Baik, itu tadi namanya sudah semua. Dan lalu di sini ada wajib diisi. Kita perlu wajib diisi, kita centang karena nama wajib diisi. Seperti itu ya. Ya. Kalau sudah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, nah di sini ada menu-menu. Nah, untuk nambah pertanyaan adalah yang ini ya. Ini untuk menambah pertanyaan. Lanjut, kita klik, maka nanti di bawahnya akan muncul pertanyaan baru. Klik, nah akan muncul pertanyaan baru. Apa pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua misalkan adalah token. Token di sini berarti harus sama dengan apa yang kita siapkan. Maka settingannya adalah di token ini, angka ini kita ganti dengan ekspresi reguler. Berisi ini kita ganti dengan kecocokan. Lalu pola. Nah, ini adalah passwordnya. Passwordnya kita tulis dengan apa yang kita inginkan. Bebas. Misalnya saya pilih 4D 9M 52TH. Nah, terus teks kesalahan. Nah, ini adalah jika tokennya tidak sesuai dengan apa yang diinput. Keterangannya apa? Keterangannya adalah maaf, token salah. Misalkan seperti itu. Ya. Dan token juga wajib diisi. Maka ini dicentang. Seperti itu. Mungkin tampilan identitas depan cukup 2 saja, nama dan token. Atau mau ditambahkan yang lainnya silahkan. Nah, berikutnya langsung saja kita ke soal. Nah, soal itu adalah bagian lain dari tampilan ini. Inilah tampilan pembuka, yaitu nama dan identitas. Soal itu ada di bagian yang lainnya. Maka bukan langsung tambahkan soal dulu, tapi kita harus pecah dia. Pecah itu dengan di sini. Tambahkan bagian, klik tambahkan bagian. Maka muncul bagian baru, yaitu kita kasih nama, misalnya ini soal PAT matematika. Nah, ini deskripsinya silakan boleh diisi, boleh tidak. Di sini saya isi misalkan kerjakan soal berikut. Nah, ini deskripsinya. Baru kita ke soalnya, menambahkan soal adalah klik tambah. Tanda tambah, klik, muncul soal yang pertama. Nah, boleh langsung diketik, misalkan kalau kita mau bikin baru, misalkan kita bisa tulis aja misalkan gini, hasil 1 tambah 1 adalah titik. Nah, seperti itu ya. Opsi jawabannya pilihan ganda, ya kan. Kalau mau uraian juga bisa. Di sini kita pilih pilihan ganda saja. Kalau mau uraian yang jelas jawaban singkat ya, tapi kalau pilihan ganda tetap pilihan ganda. Opsinya jawabannya berapa? Nah, langsung aja, nggak usah pakai ABCD. 2, 3, 4, 5, 6. Kan seperti itu. Kalau sudah, nah kalau di soal berarti harus punya kunci jawaban. Nah, di sini ada tanda kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Nah, jawabannya di mana? Jawabannya di 2. Dan poinnya ini juga diisi. Ini poinnya 0 ya, kita ganti poinnya dengan 1. Klik selesai. Kalau sudah, klik selesai.
Ada jawaban wajib diisi. Nah, untuk soal kita, saya rasa tidak wajib diisi ya. Maksudnya kalau anak tidak bisa menjawab ya udah nggak usah diisi gitu. Kalau atau enggak kalau mau ngasal ya silakan, tapi kan itu tidak diwajibkan untuk diisi. Baik, kalau sudah ini ada centang 3. Nah, untuk mengacak soal di sini kita klik sini nih. Ada titik 3, maksudnya titik 3. Ada acak urutan opsi, kita bisa klik sini. Nah, maka nanti di tampilan anak opsi jawabannya akan teracak. Selain nomornya teracak, opsi jawabannya juga nanti akan teracak. Oke, kita tambahkan pertanyaan lagi. Nah, bagaimana dengan kalau soalnya saya sudah punya di Word? Nah, kalau sudah punya di Word, tinggal copy paste saja. Di sini saya sudah siapkan soal di Word. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Ini ada soal biologi. Silakan di copy tapi jangan di copy. Ada nomornya itu nggak usah dihilangkan dulu ya. Nomornya dihilangkan. Ini juga ABCD-nya juga dihilangkan saja. Sebentar. Iya. Seperti ini ya. Misalkan ada osmosis adalah, copy osmosis adalah, taruh di Google Form pertanyaannya. Nah, opsi jawabannya kita punya jawaban. Ini juga bisa langsung di copy tapi dihilangkan dulu ABCD-nya. Nah, kita copy saja ya, copy, ditaruh di Google Form, langsung saja Ctrl V untuk paste. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita seperti tadi buat kunci jawabannya. Misalnya kunci jawabannya adalah A, misalkan saja ya, poinnya 1, selesai. Nah, untuk diacak bisa diacak urutan opsi ya. Selesai soal kedua, seperti itu ya. Bagaimana dengan soal kalau ada gambar? Nah, saya contoh soal nomor 3 di sini. Saya siapkan soal nomor 3. Ya, amati gambar berikut. Jadi langkah pertama adalah kita copy dulu, sama seperti tadi nomornya dihilangkan. Kita copy ABCD-nya, taruh di Google Form. Nah, ya. Terus ada option jawaban juga di copy. Jangan lupa ABCD-nya dihilangkan saja. Ya, copy, dipastekan ke Google Form, Ctrl V ya. Kalau sudah, nah gambarnya ini di bawah. Nah, cara mengambil gambar pertama kita harus buat ini jadi file dulu ya. Saya pembesarkan dulu saja. Cara membuat jadi file bisa kita gunakan aplikasi bawaan Windows, yaitu adalah Snip Tool. Nah, kita klik sniping toolnya, klik new, lalu blok gambar yang ingin kita masukkan. Dari sini sampai sini misalnya saya klik, maka langsung akan terpotong dan langsung di save as. Misalkan save as, saya taruh misalkan di contoh soal nomor 3 misalkan. Ini saya bikin ganti saja soal nomor 3 baru. Saya save. Oke. Kalau sudah, kita buka di Google Form. Nah, di sini ada gambar. Kita masukkan, klik gambar ini untuk masukkan gambar. Di sini ada beberapa menu. Ada bisa diambil dari internet juga bisa, ambil dari Google Drive juga bisa. Karena kita ngambil dari file PC kita, maka diunggah ini kita klik cari, kita carikan di file gambar yang tadi kita siapkan. Saya ambil di 3 baru tadi ya, kalau nggak salah namanya 3 baru, kita klik. Ya, sudah masuk gambarnya. Dan inilah adalah tampilan soal untuk soal nomor 3, yaitu yang ada gambarnya. Jangan lupa, kalau sudah kita masukkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya misalkan di poinnya 1, kunci jawabannya misalkan adalah yang
mana ini saya tak tahu ya, DNA kepala ya, misalkan inilah. Nah, ya, dicentang satu jawaban saja ya, jangan sampai dua jawaban. Kalau dua jawaban berarti anak-anak harus jawab dua jawaban, seperti itu ya. Kalau sudah klik selesai, lalu diacak nanti soal acak urutan seperti itu. Ini nomor 3. Berikutnya soal nomor 4. Bagaimana kalau soalnya adalah equation? Nah, jalan seperti ini. Untuk Google Form sendiri tidak bisa membuat equation secara langsung ya. Maka caranya, triknya harus membuat soal equation ini menjadi gambar, sama seperti tadi memasukkan gambar pada soal nomor 3. Jadi pada snipping itu langsung kita buka saja, kita klik new yang baru lagi. Nah, kita langsung blok saja soalnya, nggak usah pakai nomor seperti tadi, nggak usah pakai nomor, kita blok. Ini kita save file, save as. Kalau save as ini kita tulis nomor 4 baru misalnya, 4 baru. Kita save. Nah, seperti itu. Langsung saja kita buka Google Form, kita pilih gambar lagi, unggah, kita cari nomor 4 baru ya, kita klik 4 baru. Ya, gambar sudah terupload. Nah, ini adalah soalnya. Option jawabannya bisa di copy seperti tadi ya, 5 4 3 2 1, boleh di copy langsung atau enggak kita tulis langsung aja di sini deh karena cuma sedikit. 5 enter, 4 enter, 3 enter, 2 enter, 1 enter. Ya, ini adalah option jawabannya. Kita pilih fungsinya, misalnya jawabannya di 2, jawabannya 1. Klik selesai. Kalau sudah, klik 3, acak urutan opsi. Baik. Yang terakhir, ada juga trik seperti ini. Kalau misalkan banyak equationnya agak repot untuk memotong satu-satu, bisa juga dengan cara langsung saja gambarnya di ABCD-nya juga di crop. Contoh untuk soal nomor 5 saya tambahkan, misalkan soalnya adalah ini. Nah, misalkan ini soalnya ya, langsung saja, berarti langsung kita crop saja semuanya. Snapping itu new, bisa langsung aja copy ABCD-nya juga sekali seperti ini. Di file, save as. Nah, kita soal nomor 5 baru ya, soal nomor 5 di Google Form ya, kita langsung buka. Di sini ada gambar, klik gambar, unggah, cari nomor 5 baru, langsung terupload semua beserta jawabannya. Tapi untuk opsi jawabannya kita bisa tulis seperti ini karena di situ ada pilihannya A B C D E. A D C D E ya, seperti itu ya. Ini kelebihan, saya hapus. Oke, kunci jawabannya bisa ditulis. Kunci jawabannya misalkan di A, poinnya 1. Selesai. Acak urutan opsi seperti itu ya. Nah, kita sudah membuat 5 soal. Misalkan kalau sudah selesai, bagaimana cara kirimnya? Kirimnya ini tinggal kalau sudah selesai itu tinggal kita pencet kirim. Atau enggak gini dulu, saya mau melihat hasilnya, bisa kita lihat dari pratinjau seperti ini tampilannya. Klik pratinjau. Nah, pratinjau itu yang di sini ya, gambar mata. Klik. Nah, ini adalah tampilan dari soal kreatif kita. Nah, namanya kita bisa pilih karena di sini kita sudah menyiapkan nama. Misalkan saya pilih user 1. Tokennya nggak bisa sembarangan ya, harus sesuai dengan apa yang kita siapkan tadi, yaitu apa, 4D misalkan 9M 52 PH.
baru kita cek berikutnya. Dan cek berikutnya berarti inilah menuju tampilan soal. Nah, ini soal PAT-nya. Soal PAT-nya sudah diacak sesuai dengan apa yang kita setting tadi. Nah, dijawab, nanti kalau sudah dijawab tinggal chat kirim. Nah, nanti anak-anak langsung tahu hasil. Seperti itu ya. Nah, ini saya tutup dulu. Kita balik ke soal PAT tadi. Nah, ini kalau sudah selesai, kalau sudah siap semua, tinggal kita kirim. Kita kirim, klik kirim di sini. Lalu bisa kirim lewat email atau tidak, kirim linknya saja. Di sini ada tanda link. Kita bisa klik link di sini. Nah, ini adalah link dari soalnya. Bisa kita kebagikan ke siapa saja. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini tapi panjang ya linknya. Kita bisa klik di sini untuk memperpendek URL-nya atau linknya. Kita perpendek. Nah, jadi pendek seperti ini. Sebenarnya ada settingan lebih pendek lagi, cuman ini saja juga sebenarnya sudah cukup. Kalau sudah diperpendek, kita bisa klik salin. Kita klik salin, dan ini bisa kita pastekan ke WhatsApp misalkan. Kita bisa copy, paste ke WhatsApp, dan bisa dibagikan langsung kepada murid-murid. Seperti itu. Mungkin dari saya itu aja. Jika ada yang kurang atau tidak berkenan dan penyampaian salah, mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau masukan juga atau tambahan bisa ditambahkan, atau kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa dicari informasi lain, juga banyak tersedia di internet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.